Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Biasanya pada hari Minggu seperti ini kawan, game-game yang akan kita ulas ini saya ambil dari turnamen online mingguan, yaitu dari Rapid Chess Championship yang ada di chess.com yang sudah memasuki minggu ke-10 kawan. Juara minggu ke-9 minggu kemarin adalah Hikaru Nakamura, mengalahkan Levon di babak final. Dan sekarang gantian kita akan mengulas permainan di minggu ke-10, khususnya babak Swiss, babak penyisian. Namun sebelum kita mengulas salah satu game yang terjadi tadi malam di babak Swiss kawan, coba kita lihat siapa-siapa saja para pemimpin turnamen ini untuk sementara sampai minggu ke-10 ini kawan. Di situ nampak Fabiano Caruana memuncaki klasemen sementara dengan perolehan 45 poin dari 9 kali keikutsertaannya kawan dan 6 kali lolos ke babak knockout. Diikuti oleh Hikaru Nakamura di situ dengan 6 kali keikutsertaan dan 6 kali juga lolos ke babak knockout, 2 kali juara dan 1 kali runner up. Sedangkan di situ di tempat ketiga ada Levon, 6 kali ikut serta, 3 kali lolos ke babak knockout, dan di tempat keempat ada Daniil Dubov dengan 8 kali ikut serta, 7 kali lolos ke babak knockout kawan. Tapi sayangnya kawan, Daniil Dubov ini walaupun selalu lolos ke babak knockout tapi tidak pernah merasakan permainan di babak final, kalau tidak gugur di quarter final ataupun semifinal. Di tempat kelima ada David Parafian dan seterusnya kawan, di situ bisa kalian baca sendiri. Dan game yang akan kita ulas kali ini saya ambil dari permainannya Daniil Dubov. Tapi sayang kawan, di minggu ke-10 ini Daniil Dubov tidak lolos ke babak knockout. Berikut inilah kawan 8 pemain yang lolos ke babak knockout di minggu ke-10. Ada Hikaru Nakamura nanti akan bertemu dengan Jeffrey Xiong, dan Vidit Gujrati akan bertemu dengan Alexander Grischuk. Dimitri Andrekin akan bertemu dengan Levon, sedangkan Fabiano Caruana akan bertemu dengan Jose Martinez. Dan kita sekarang menuju permainannya Daniil Dubov. Saya pilih ini saat dia melawan dengan Pavel Pongkratov, sesama pecatur asal Rusia di babak kelima tadi malam kawan. Oke, kita ke langkah pertama dari Daniil Dubov yang pegang putih bermain dengan pion D4, kuda F6, selanjutnya pion C4, pion E6, kuda F3. Ini adalah permainan anti Nimzo Indian untuk menghindari permainan Nimzo Indian Defense. Jika mengembangkan kuda C terlebih dahulu kawan, gajah B4 akan dimainkan, dan nanti akan kita temui permainan Nimzo Indian Defense jika bermain dengan kuda C3 terlebih dahulu. Dibalas dengan langkah pion D5 kawan, langsung menantang pertukaran pion seperti halnya dalam permainan Queen's Gambit. Ditolak oleh Daniil Dubov bermain dengan pion G3. Berencana bermain dengan Katalan, dan pion D pukul pion C4. Kita temui jalur terbuka dari permainan Katalan, gajah G2. Kalian bisa saja mendapatkan pion hitam ini kembali dengan langkah menteri, tempo skak, mendapatkan pion kembali ini kawan. Tapi kebanyakan adalah gajah G2 yang paling banyak dimainkan oleh putih, dan inilah yang dilakukan oleh Daniil Dubov. Di sini kuda C6. Gajah D7, persiapan ke petak C6 nanti bisa juga dipilih oleh hitam untuk mengimbangi diagonal terang gajah putih ini kawan. Kalaupun bermain dengan pion B6 sekarang cukup riskan karena nanti akan terjadi discover attack. Kuda C6 merupakan pilihan nomor 2, selanjutnya rokado oleh Daniil Dubov. Di sini beteng B8. Sudah jelas kawan untuk menghindari diagonal terang yang bisa saja nanti dibuka oleh putih dengan langkah kuda ke pusat. Dan hitam ingin memainkan pion B-nya untuk memviajentuh gajahnya juga di petak B7 nanti kawan. Daniil Dubov melanjutkan pengembangan kuda C3 terlebih dahulu. Sekarang pion B5 untuk mendapatkan ruang, didorong lagi mungkin ke depan. Tapi juga perlu diperhatikan kawan, nanti bisa juga putih menyerang di diagonal terang ini dengan membuka kudanya nanti. Dan dibalas oleh Dubov kuda ke petak E5, membuka diagonal terang sekaligus menantang pertukaran kuda. Diterima oleh Pavel Pongkratov, dipukul balik oleh pion mengancam kuda, juga membuka lajur D untuk menantang pertukaran menteri kawan. Di sini kuda mundur ke petak D7. Jika sekarang hitam menerima tantangan pertukaran menteri seperti ini akan memberikan keuntungan bagi putih, memberikan tempo bagi beteng langsung menempati lajur D yang terbuka. Dan posisi kuda sekarang masih dalam ancaman kawan.
Jika lompat ke peta ini, ancamannya adalah pion bisa didorong maju dan kuda akan terjebak. Jika tadi kuda mundur ke peta G8 akan cukup pasif. Kalaupun bergerak ke peta D7 kawan, gajah siap dimainkan, mengepin kuda dan menghalangi atau mencegah pergerakan gajah untuk berkembang. Raja pun juga akan sulit untuk melakukan rokade karena harus membackup kudanya. Gajah pun juga sedang mengincar pion ini dengan dukungan kuda dan seterusnya kawan. Tentu pressure akan didapatkan oleh kuda hitam jika bergerak ke peta D7 ini. Itulah kenapa pada posisi seperti ini tadi hitam tidak langsung meladeni pertukaran menteri seperti ini. Hanya menarik mundur kudanya sekarang ke peta D7 dan posisi pun masih baik-baik saja dari kedua belah pihak. Di sini Dubov melangkah menteri C2, selanjutnya gajah B7 menantang pertukaran gajah terang. Pertukaran diterima oleh Dani Dubov, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya beteng D1 mengepin kuda. Kuda tidak mempunyai kesempatan ambil pion putih di peta E5 ini. Menteri bergeser untuk menghindari pin-pinan dan sekarang gajah G5 untuk mendapatkan kontrol di peta gelap ini kawan. Jika kuda pukul pion ini, maka ancamannya adalah menteri akan tewas. Jadi pada posisi seperti ini yang dilakukan oleh Pavel Ponkratov adalah mengusir gajah dengan pion H6 terlebih dahulu. Dan coba lihat kawan, pada posisi ini saya menawarkan untuk menebak puzzle. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah brilian yang bisa didapat pada posisi seperti ini kawan. Langkah brilian berikut ini sebetulnya juga tidak terlalu merusak, tapi cukup bagus dilakukan oleh putih kawan. Tapi jika nanti respon dari hitam salah, maka keuntungan akan didapat oleh putih. Apakah sudah ketemu langkah brilian yang bisa didapat oleh putih? Apakah kalian menemukan langkah beteng pukul kuda ini kawan? Jika kalian menemukan langkah ini, saya rasa elo rating kalian sudah di atas 2500, mungkin sudah calon GM kawan. Maksud saya Grandmaster pos ronda. Oke, inilah yang dilakukan oleh Dani Dubov, melakukan pengorbanan pertukaran beteng pukul kuda dan diambil oleh menteri yang merupakan langkah blunder kawan. Langkah terbaik adalah pion ambil gajah. Inilah langkah terbaik. Kemungkinan beteng ini akan ditarik ke peta D2 ataupun di backup dengan beteng satunya di D1. Jika di sini kawan gajah bermain di peta D6 memutus akses, nanti terjadi pertukaran perwira di sini. Maka beteng akan pukul gajah, setelah dipukul balik oleh pion, kuda akan melangkah ke peta E4 untuk memberikan ancaman skak garbuan kawan di sini. Dan jika hitam melakukan rokade untuk menghindari serangan garbuan, kuda akan pukul pion memberikan ancaman skak mat di sini. Setelah di sini pion G6 mungkin dilanjut dengan langkah beteng ambil pion, ataupun langkah yang bagus adalah memukul pion menggunakan pion menjadikan pion bebas. Permainan pun masih cukup seimbang saya rasa kawan, dan engine pun menyatakan begitu juga. Dan pada posisi seperti ini tadi kita lihat Pavel Ponkratov ingin mendapatkan beteng putih, mengambil balik beteng putih dengan menteri, dan tentu saja ini adalah langkah blunder. Mungkin dia sudah memperhitungkan kawan ingin menukarkan menterinya dengan beberapa perwira putih berikutnya. Tentu saja beteng digeser oleh Daniil Dubov. Kalau menteri menghindar kawan, ancamannya adalah ancaman skakmat di peta D8. Dan tentu saja menteri ambil beteng skak, dipukul balik oleh kuda, pion pukul gajah, selanjutnya menteri ke E4 menyerang beteng. Beteng maju ke B6, selanjutnya menteri A8 skak, memaksa raja naik ke D7, selanjutnya kuda C3. Langkah ini sebetulnya tidak disukai oleh engine kawan, langkah kuda ke C3 ini. Pada posisi seperti ini, menteri mundur ke peta F3 ini cukup bagus juga, sedang mengincar pion ini. Jika sekarang dimainkan oleh putih ke peta ini, kemungkinan raja akan kembali ke E8 kawan. Untuk tetap membackup pionnya juga tidak menutupi langkah gajah yang ingin berkembang. Dia tidak bergerak ke peta ini kawan. Dan pada posisi ini, pion A4 bisa dimainkan oleh putih kawan untuk merusak struktur bangunan pion hitam agar bertumpuk-tumpuk di lajur A dan di lajur C jika diterima oleh hitam dan seterusnya. Saya tidak perlu melanjutkan beberapa langkah lagi, mungkin kalian bisa otak-atik sendiri kawan. Yang pasti pada posisi seperti ini, kuda C3 tadi dimainkan oleh Dubov. Selanjutnya pion F5, lanjut Pavel Ponkratov
menantang pertukaran pion F kawan dengan N pasen. Pada posisi ini tidak diterima oleh Dubov, dia bermain dengan pion A4 menantang pertukaran pion di lajur A. Kenapa juga kawan pada posisi ini Menteri tidak ambil pion di peta A7 ini? Tujuannya Dubov adalah agar tetap gajah ini tidak berkembang kawan. Ataupun pada posisi jika memukul pion F dengan N pasen akan dipukul balik oleh pion G, dan gajah nanti akan mempunyai tempat di peta G7 untuk berkembang untuk memberikan backup bagi betengnya menyerang Menteri kawan. Itulah kenapa pada posisi seperti ini Daniel Dubov lebih memilih menahan diri, tidak pukul pion ataupun melakukan N pasen di lajur atau di sayap raja ini kawan, tidak memberikan kesempatan bagi gajah gelap hitam berkembang. Dia bermain dengan pion A4 dan pion A6 agar pionnya tidak tercerai-berai. Kalau tadi pion pukul pion, maka hitam mempunyai pion yang terpisah-pisah seperti ini, banyak sekali pion lemah. Oleh karena itulah pada posisi ini pion A6 dimainkan jika sekarang pion pukul pion kawan akan masih bisa dipukul balik oleh pion, dan hitam akan mempunyai kumpulan pion yang solid di lajur B dan di lajur C. Di sini kawan, Daniel Dubov hanya mendorong pionnya untuk mengancam beteng bergeser, dan di sini Dubov melakukan pengorbanan kuda pukul pion B5. Langkah ini sebetulnya langkah blunder. Langkah terbaik kuda bergerak ke peta A2 kemudian manuver lagi ataupun bermain dengan pion E4. Tapi Dubov melakukan pengorbanan kuda pukul pion B5 tujuannya jelas untuk membuat jalan tol bagi pionnya segera promosi kawan. Dan ini jalan tol cukup bebas di langkah berikutnya kecuali harus mengorbankan satu perwira. Dilanjut dengan langkah pion A6 oleh Daniel Dubov, pion B4 sama-sama ingin mempunyai pion promosi di lajur C nanti kawan, dan selanjutnya pion A7, beteng A6, menteri B8. Peta B8 ini tidak disukai oleh engine kawan. Peta yang bagus atau menurut engine adalah peta B7 ini. Tapi jika dilanjutkan variasinya kawan hampir sama polanya nanti, beteng hitam di lajur A ini akan tewas oleh menteri putih. Kalian bisa otak-atik sendiri, tadi Dubov menggeser menterinya ke peta B8 dan gajah C5 untuk mengincar pion ini dan mengorbankan betengnya di lajur A ini kawan. Diterima oleh Dubov, menteri ambil beteng dan beteng ambil pion A7. Selanjutnya Dubov menggeser kembali menterinya ke peta B8. Kenapa harus kembali digeser ke lajur B kawan? Kenapa tidak ambil pion ini dengan tempo skak? Karena masih bisa ditutup oleh gajah, dan menteri putih ini sudah kehilangan waktu untuk mengawal pion-pion hitam yang akan bisa promosi. Sudah kehabisan tempo di sini kawan. Kalaupun bergerak mundur lagi atau maksud saya ke baris 8 untuk menuju ke peta B8 sudah terlambat nanti kawan. Di sini pion akan didorong dan terjadi pertukaran pion seperti ini. Menteri bergeser, beteng melakukan skak, raja naik, dan pion ini bisa promosi. Oleh karena itulah Dubov hanya menggeser menterinya kembali ke lajur B. Di sini gajah B6, sebuah ide yang cukup bagus sebetulnya, tapi engine menyatakan langkah ini adalah langkah blunder. Langkah terbaik pada posisi seperti ini, hitam bisa bermain dengan beteng ke peta A5. Memang tidak cukup jelas kawan apa tujuan beteng ini. Mungkin di langkah berikutnya putih bermain di sayap rajanya dengan pion ataupun raja naik. Di sini pion G4 akan membatasi ruang pion-pion ini kawan ataupun raja agar tidak bisa naik dan seterusnya. Memang masih belum jelas apa yang akan didapat oleh kedua pemain dengan variasi seperti ini. Tapi yang jelas gajah mundur ke peta B6 ini adalah langkah blunder. Memang tujuannya adalah menghalangi posisi menteri agar pion-pionnya ini segera bisa didorong maju. Tapi Dubov menemukan jalan lain menggeser menterinya ke F8 untuk mengancam pion B4 ini kawan. Pion di backup dengan pion C5 kembali membuat langkah kesalahan. Kali ini saya tidak perlu melanjutkan lagi mana langkah terbaik kawan, karena posisi ini kawan, posisi hitam sudah mulai kolaps. Karena dengan memainkan pion didorong maju ini kawan, di sini putih bisa bermain dengan langkah menterinya ke peta D6. Tidak ada kontrol lagi pada peta D6 ini sekarang kawan. Sekaligus gajah ini sudah tidak ada yang membackup lagi dengan pion di peta C7 tadi. Sehingga setelah skak ini, raja bergeser, gajahnya akan tewas. Di sini kawan, di posisi langkah ke-29, Pavel Pankratov menyerah. Karena sudah jelas di langkah berikutnya ini gajah akan tewas kawan. Dan jika dilanjutkan permainan akan tidak seimbang lagi karena putih mempunyai perwira yang sangat fleksibel pergerakannya, mobilitasnya bisa kemana-mana saja kawan, sedangkan beteng pergerakannya terbatas, hanya bisa bergerak di lajur-lajur yang lurus-lurus saja.
naik turun ataupun geser kanan kiri, sangat terbatas dibanding dengan langkah menteri yang sangat fleksibel ini. Jika dilanjutkan, nggak usah dilanjutkan lah kawan, kalian bisa otak-atik sendiri. Capek admin ngomong-ngomong terus, admin simpan dulu tenaganya buat nanti sore, silahkan kalian otak-atik sendiri. Oke, itulah kawan permainan dari Dani Dubov di babak kelima dalam permainan babak Swiss semalam menghadapi rekan senegaranya Grandmaster Pavel Pankratov. Tapi sayangnya Dani Dubov kawan di minggu ke-10 ini tidak lolos ke babak knockout. Sangat disayangkan. Dan semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.